Ya, baiklah kita akan melakukan perhitungan eh pengujian dari uji outlier. Nah, di sini kita harus memiliki sta- data dari 4 stasiun hujan. Nah, di sini saya menggunakan 4 stasiun hujan yang dimana ada stasiun Gubeng, Sekuputih, Wonokromo, dan Wonorejo. Kita bisa lihat data hujan ini dari sini. Kemudian kita kopas seperti ini. Nah, lalu kita paste ulang seperti ini. Bagaimana cara untuk melakukan uji outliers? Nah, kita menuju toolstat, kemudian ada perintah basic static, lalu pilih outlier test. Nah, kemudian kita pilih salah satu stasiun yang akan kita uji. Klik 2 kali. Nah, saya memilih Gubeng untuk stasiun yang uji itu yang pertama kali. Kemudian klik OK. Maka hasil dari uji outlier dari stasiun Gubeng akan tertampil seperti ini. Dari hasilnya itu tidak ada data yang outlier ya. Kemudian untuk selanjutnya stasiun berikutnya sama kita lakukan seperti stasiun hujan Gubeng. Seperti ini untuk hasil dari hujan outlier stasiun Putih. Lalu lanjut ke stasiun Monokromo. Oke. Nah, ini ya hasil pengujian uji outliers. Kemudian untuk Wonorejo seperti ini. Nah, baik. Selesai kita untuk melakukan pengujian dari uji outliers. Kita bisa lanjut untuk pengujian berikutnya, yaitu parameter statistik. Kita tadi udah melakukan uji C untuk Sumba, kemudian kita akan melakukan uji C untuk distribusi selanjutnya, yaitu normal, log normal, dan log persen. Kita namai dulu, agar kita tidak bingung, Google. Lalu kita juga melakukan hal seperti tadi yang sama, tables. Ini juga, lalu kita pilih dari, kita juga harus melihat dari kolom-kolomnya agar tidak salah. Berarti ini untuk normal dilihat itu di kolom C7 untuk observe, kemudian untuk namanya itu di kolom C6. Nah, klik OK, keluar untuk yang uji tes kuadrat normal. Kemudian lanjut, start, kemudian pilih tables, lakukan hal yang sama untuk setiap distribusi. Nah, kita lihat untuk log persen berada di C11 yang seperti ini. Untuk namanya kita ini 10 lalu klik OK. Oke, kita beri nama juga log person. Kemudian lanjut table ini juga. Nah, sama. Oke, jangan sampai terbalik. Biar ini kelas. Oke. Nah, baik. Kita sudah selesai untuk melakukan pengujian C. Langkah selanjutnya kita membandingkan hasil perhitungan uji G-square kita dengan uji G-square-nya Minitab. Nah, apakah dari hasil Minitab dengan uji G kita akankah sama atau berbeda? Baik, kita lihat dulu apa lainnya. Kita langsung ke contoh kita ke apa ini? Ke log normal dulu. Log normal. Klik OK. Nah,
Nah, kita bisa lihat dari X hitung, kita mendapat 0,667 dari perhitungan manual di Excel kita. Dan memiliki nilai yang hampir sama di aplikasi Minitab ini. Kemudian kita cek juga di lesson, apakah sama? Ya, sama. Coba kita kurangkan agar memiliki 3 desimal. Nah, angkanya hampir sama karena cuma berbeda dari angka di belakang komennya saja. Kemudian kita cek juga di normal sama. Kemudian untuk kumpul juga sama. Ya. Nah, ini kumpul. Nah, memiliki nilai yang sama. Jadi bisa dipastikan antara perhitungan manual dengan aplikasi hasil uji Minitab memiliki hasil yang sama. Jadi tidak ada error dari perhitungan manual kita. Untuk uji selanjutnya kita akan melakukan uji C. Yang dimana uji C ini kita tidak bisa langsung menggunakan data hujan seperti yang tadi. Kita harus menggunakan data hujan yang sudah kita ujikan. Yang sudah kita hitung lah di uji C kuadrat tadi. Di manual Excel kita. Kita lihat. Nah, saya sudah melakukan perhitungan di keempat distribusi untuk setiap uji C kuadratnya. Nah, karena kita perlukan hanya dari data pengelompokannya, saya sudah tadi mencoba untuk mengelompokkan, jadi kita langsung saja mengkopas dari sini. Kita ke sheet ini, lalu kita copy saja. Ini sudah saya blok, tulan, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian caranya kita untuk masuk ke menampilkan hari hasil uji si kuadrat ini, kita ke tables, lalu ke C ini, C square garden of fitness test, one variable. Nah, untuk observe counts-nya, ini tuh banyak kelas yang masuk di kelas tersebut. Contoh, kelas satu jumlah 2 kelas. Kita lihat di Kumbel ini. Kelas satu berjumlah 2 kelas 2 berjumlah 4 kelas 3 berjumlah 3, kelas 4 berjumlah 3, dan kelas 5 berjumlah 3. Jadi untuk yang observe count-nya kita C3. Kita lihat di C3. Klik dua kali aja. Lalu kategori names ya. Kategori name ya nama kelas tadi. Kita klik C2, klik dua kali. Lalu ini untuk tes, equal proportionnya biarkan aja. Klik OK. Nah, sudah. Nanti kita akan bandingkan dengan perhitungan manual kita. Nah, untuk uji selanjutnya kita akan melakukan uji dari parameter statistik. Kita bisa lihat dari perhitungan Excel manual kita. Nah, untuk parameter statistik sendiri kita akan mencari dari parameter-parameter yaitu nilai CS, CK, dan CV. Kemudian ada standar defisiensi juga, di mana kita akan membedakannya dari data hujan yang asli. Kemudian seperti ini. Kemudian ada data hujan yang kita gunakan yaitu data hujan yang sudah di log. Nah, apakah nanti berbeda dari hasil Minitab dengan perhitungan manual kita? Ya, kita saya sudah mencoba untuk membuat dari sheet yang baru yaitu parameter statistik 2 seperti ini dengan cara menambahkan worksheet seperti ini. Kita hapus dulu, kita tidak terlalu banyak sheet. Nah, kemudian kita ambil data hujan yang sebelum di log ini, copy, lalu kita paste di kolom C1. Lalu di sebagian sebelahnya kita ambil data hujan yang sudah di log.
Nah, nah, bagaimana sih cara mengeluarkan nilai-nilai tersebut agar kita tahu menampilkannya di aplikasi Minitab ini? Nah, kita ke icon start, kemudian basic statistik, lalu kita menuju yang pertama display descriptive statistik. Nah, kita pilih C1 dulu untuk data hujan yang belum kita logkan. Nah, kemudian kita pilih mana saja data yang ingin kita tampilkan untuk kita tahu, kita cocokkan dengan perhitungan manual kita. Nah, kita sudah centang seperti ini untuk ini nilai CS, CK, kemudian ada maksimum, rata-rata juga, kemudian ada koefisien variasi, standar deviasi, dan minimum juga kita oke. Lalu kita oke juga. Nah, seperti inilah nanti hasil yang kita keluarkan, kemudian kita lanjut untuk data yang sudah kita log. Nah, untuk ini C2. Nah, ini sama dan pasti tidak akan berubah sih karena tidak kita udik-udik juga. Ya, klik OK juga. Nah, lalu kita lanjut. Kita lihat, kita bandingkan antara hasil dari Minitab kita dengan perhitungan hujan manual kita. Nah, kita lihat untuk yang pertama adalah rata-rata dia ada 87,76. Ya, hampir sama mungkin karena kita tertutupi kurang angka di belakang koma aja kita coba tambah. Ya, sama. Nah, selebihnya juga sama untuk standar deviasi. Lalu untuk koefisien squeness juga sama. Untuk koefisien variasi juga 31,64. Nah, ini sedikit berbeda ya. Karena untuk yang di sana itu emang dikali 100 agar memudahkan. Kita bisa buktikan. Nah, ini agak sedikit banyak angka di belakang komanya. Nah, ini sudah sama. Kemudian untuk CK kita memiliki perbedaan. Di sini CK antara perhitungan hidrologi dengan perhitungan yang ada di MITEB itu memiliki rumus yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan rumusnya setelah kita membahas semua uji ini. Kemudian kita lihat juga untuk yang ini parameter statistik yang sudah kita log apakah sama untuk rata-rata 1,92. Lalu untuk ini standar deviasinya berada di 0,136. Oke, itu sama sebenarnya karena nolnya angka di belakang komanya itu banyak. Nah, ini juga sama untuk koefisien variasi dia ada di 7,05. Nah, ini dikali 100 saja tidak cocok juga sih. Ya berarti sama. Mungkin kita bisa lanjut eh, ke perhitungan atau uji hidrologi selanjutnya. Nah, kita akan melakukan pengujian yang paling terakhir yaitu pengujian grafik IDF, di mana pengujian ini adalah komponen untuk membantu kita menentukan distribusi. Nah, kita buat sheet baru. Kita beri nama IDF. Nah, kemudian untuk data yang kita gunakan adalah curah hujan yang asli, yang seperti tadi. Berarti kita coba copy dari grafik CTF ini. Sebentar, Ctrl C, kita kembali lagi. Ctrl V. Nah, bagaimana kita caranya untuk mengeluarkan grafik CTF ini? IDF. Kita pilih start.
pilih start, kemudian quality tools. Dari quality tools, kita lihat ke individual distribution identification. Nah, untuk single column, kita kita lihat datanya berada di kolom berapa. C1 berarti sudah benar. Untuk subgroup, size-nya kita isikan satu. Lalu, mungkin dari yang awalnya begini, kita bisa ubah dari specify agar distribusinya tidak keluar semua. Kalau kita pilih ini, semua distribusinya keluar semua. Nah, kita pilih yang akan kita keluarkan saja. Normal, ini log normal. Kemudian ada tiga parameter kami itu log persen. Dan yang terakhir, ini gumen. Kemudian kita klik OK. Nah, sebentar. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah grafik IDF dari empat distribusi tadi. Nah, kemudian ini ada nilai AD dan P value, yang dimana semakin kecil AD atau nilai penyimpangan tersebut, semakin bagus distribusi itu, yang dimana akan mempengaruhi pemilihannya. Kita bisa lihat eh, dari distribusi tersebut, nilai AD yang paling terkecil adalah log normal yang menyentuh angka 0,139. Kemudian disusul dengan tiga parameter gamma. Lalu ada, oh enggak, habis log normal, gumbal, tiga parameter gamma, yang terakhir normal. Kemudian ada p-value. P-value ini nilainya harus lebih dari 0,05. Semakin dia menjauh dari 0,5, 0,05 semakin bagus. Nah, mungkin kalian masih apa terpaku pada tiga parameter mas. Ini kok nggak ada ininya p-value-nya karena saya kurang tahu juga karena kenapa. Ada caranya nanti kita bisa bikin ini p-value-nya, tapi kita nggak bisa pakai tiga parameter gamma. Kita harus mengubahnya di tiga gambar. Dan angka hujannya harus yang kita masukkan adalah nilai log. Agar kita muncul nilai p-value-nya. Tapi untuk pemilihan kita cukup untuk melihat dari nilai AD pun sudah sangat bagus, sangat mewakili. Seperti ini. Nah, ini adalah rekapannya. Saya sudah mencoba segala cara untuk memunculkan nilai PPO-nya, tapi cuma tahu kenapa tidak bisa. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian, mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan dan kurang jelas untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Dengan tutorial ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian grafik CDF. Bagaimana cara kita mengulang grafik CDF di aplikasi MCAP. Nah, di mana kita akan membutuhkan data hujan yang belum kita log, ada data hujan sebenarnya. Lalu kita ke arah ke, kemudian klik empirical CDF, klik single, kita pilih yang single. Lalu klik distribution, nah, kita pilih. Nah, kita harus memilih satu-satu. Nanti kita memilih normal, log normal, Google, dan yang terakhir log persen. Kita pilih dulu log, pilih normal dulu. Nah, sudah. Ini adalah untuk grafik CTF yang normal. Kita pilih nama normal. Nah, selanjutnya angkanya sama. Kemudian pilih distribution, pilih yang log normal. Terus klik OK kita. Nah, ini untuk grafik CTF yang log normal. Kita namai. Selanjutnya, grab lagi. Klik OK. Pilih distribusi yang akan kita gunakan.
Kemudian kita pilih 3 parameter gamma untuk log persen tipe 3. Klik OK juga. Nah, ini adalah log persen tipe 3 dari 3 parameter gamma. Lalu kita pilih yang terakhir ada gumbel. Tetap single, kemudian di distribusi, pilih largest extreme value. Ini untuk gumbel. Nah, baik. Seperti inilah grafik CDF dari setiap distribusi normal, log normal, kemudian log persen, dan gumbel. Baik, mari kita melangkah ke pengujian yang terakhir yaitu grafik IDR. Baiklah, kita langsung saja untuk membuka aplikasi Minitab. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Minitab ini. Kita bisa lihat ada beberapa tools yang nanti bisa kita gunakan. Contohnya seperti di sebelah kiri atas ada beberapa tools yang sering kita jumpai dan ada beberapa tools yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan uji perhitungan hidrologi. Lalu ada di sini kita bisa lihat beberapa uji yang saya sudah lakukan akan tertampil pada tools navigator ini. Lalu di sini ada beberapa sheet-sheet nanti yang kita bisa gunakan untuk membagi beberapa uji agar tidak tercampur menjadi satu sheet dan menjadi rapi. Ya, mungkin sedikit dari pengenalan saya untuk aplikasi Minitab ini. Kita bisa langsung saja melakukan uji pertama yaitu uji outliers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akmal dari jurusan Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang singkat tentang cara menggunakan aplikasi Minitab untuk perhitungan hidrologi. Di mana eh, beberapa uji yang akan kita uji di Minitab ialah ada uji outlier, kemudian ada parameter statistik, kemudian ada uji square, lalu ada uji grafik CDF, dan yang terakhir ada uji grafik IDF.